Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas tentang anak tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal, pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Klasifikasi anak tunalaras. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungan dengan itu, William MC 1975 mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. The semi-social and skill. Anak yang termasuk dalam sekelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini dapat dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Anak menjadi selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Skinner arrested a primitive level of social acting. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dihendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua, yang mengakibatkan perilaku anak ini berkelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Skinner with minimum social action capacity adalah anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan yang sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Hal ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenali hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari 1. Neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu, terkadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya. Lalu memanfaatkan anak serta pengaruh pendidikan, yaitu karena kesalahan pengarahan atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. Yang kedua, children with psychotic processes. Pada kelompok ini
Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpan dan dari kehidupan yang nyata sudah tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minuman keras dan obat-obatan. Klasifikasi behavioristik. Berdasarkan perilakunya, anak tunanetra dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu conduct disorder, juga disebut unsocialized aggressions, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, hiperaktif, menolak arahan, mudah terganggu perhatiannya, mencuri, menyalahkan orang lain, mengadu, dan ramai. Ramai atau berisik ya. Yang kedua, socialized aggressions, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok, seperti bertemu anak-anak jahat, mencuri secara berkelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari dari rumah. Yang ketiga, anxiety withdrawal, juga disebut personality problem, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, menyendiri, tidak berteman, sedih, depresi, terlalu sensitif, terlalu perasa, merasa rendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung, sangat tertutup, dan sering menangis. Immaturity atau inadequacy yaitu sekelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh, dan tidak rapi. Faktor penyebab tunalaras. Tunalaras adalah orang yang mengalami gangguan emosi dan memiliki penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan. Ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang mengalami tunalaras, yaitu yang pertama, faktor biologis. Tunalaras pada seseorang dapat disebabkan karena faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang ada saat dilahirkan. Faktor biologis biasanya disebabkan karena ketidakstabilan kondisi biologis. Sementara seseorang yang mengalami tunalaras memiliki keseimbangan faktor genetik, neurotransmitter, dan infeksi Bram-Damas, sehingga hal tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami penyakit mental atau cedera yang menyebabkan cacat mental dan faktor prenatal. Ciri anak tunalaras. Beberapa ciri tunalaras adalah suka berkelahi, memukul, punya karakter pemarah, sering melanggar aturan, tidak mau belajar bekerja sama, dan sebagainya. Dikutip dari buku pendidikan inklusi sekolah dasar 2021, karya Septi Nurfadila, berikut beberapa ciri tunalaras. Kurang percaya diri, sering menunjukkan sikap curiga kepada orang lain. Memiliki perasaan rendah diri, suka mengisolasi diri, sering berkelahi, tidak punya ketenangan jiwa, memiliki rasa cemas atau takut berlebih, sering menunjukkan rasa permusuhan dengan orang lain.
mengalami gangguan perilaku seperti berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, membangkang, suka merusak, kurang ajar atau tidak sopan, menentang, tidak mau bekerja sama, suka mengganggu, suka ribut, pembolos, mudah marah, suka pamer, hiperaktif, pembohong, iri hati, pembantah, ceroboh, pengacau, suka menyalahkan orang lain, dan mementingkan diri sendiri. Mengalami kecemasan dan menyendiri. Cemas, tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif, rendah diri, mudah frustasi, pendiam, mudah bimbang, anak yang kurang dewasa, pelamun, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, dan pemborosan. Anak yang agresif bersosialisasi mempunyai komplotan jahat, membuat onar bersama komplotannya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut, bolos sekolah, pergi dari rumah. Berikut ini karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, emosional, dan fisik kesehatan anak tunalaras. Karakteristik akademik, kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya, dalam pembelajarannya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hasil pembelajaran di bawah rata-rata. Sering berurusan dengan guru BK, tidak naik kelas, sering membolos, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat, dan lain-lain. Karakteristik sosial atau emosi. Karakteristik sosial atau emosi tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A, karakteristik sosial. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh sekelompok sosial. Yang kedua, perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat membangkang dan menentang, tidak dapat bekerja sama. Yang ketiga, melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Karakteristik emosional, hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa cemas. Ditandai tindakan dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Karakter fisik atau kesehatan. Pada anak tunalaras, umumnya masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makanan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Umumnya, mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit, dan lain-lain. Kelainan lain yang merupakan fisik yaitu gagap, buang air kecil tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain-lain. Faktor atau penyebab tunalaras. Yang pertama, kondisi atau keadaan fisik. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormone yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya fisik dan mental seseorang sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Yang kedua, masalah perkembangan.
Di dalam menjalan setiap fase perkembangan, individu sulit untuk menghindari dari berbagai konflik. Konflik emosi ini terutama terjadi pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jiwa anak yang masih labil pada masa ini banyak mengandung risiko berbahaya. Jika kurang mendapat bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, maka akan mudah terjerumus pada tingkah laku menyimpang. Yang ketiga, lingkungan kerja. Keluargalah peletak dasar perasaan aman, emotional security. Pada anak dalam keluarga pula, anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Beberapa aspek yang terdapat dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku, kasih sayang dan perhatian, keharmonisan keluarga, kondisi ekonomi. Yang keempat, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan, akan tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seseorang dewasa yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan masyarakat yang luas. Timbulnya gangguan tingkah laku antara lain berasal dari guru dan fasilitas pendidikan. Yang kelima, lingkungan masyarakat. Salah satu hal yang dampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu meniru perilaku orang lain. Di samping pengaruh-pengaruh yang bersifat positif, di dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang. Klasifikasi tunalaras dilansir dari buku Kesulitan Belajar dan Gangguan Psikologis Ringan pada Anak, Implementasi pada Anak Usia Sekolah Dasar 2019 oleh Siti Urbayatun DKK. Klasifikasi tunalaras dapat dibedakan berdasarkan jenis dan derajat penyimpangannya. Berdasarkan jenisnya, tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama aspek kepribadian orang atau anak tunalaras umumnya mengalami kelainan perkembangan emosi serta menyesuaikan diri dalam pergaulan. Yang kedua, aspek kesehatan jiwa. Klasifikasi ini menandakan seseorang yang mengalami tunalaras memiliki penyimpangan emosi dan penyesuaian, umumnya dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan sekitar. Berdasarkan derajat penyimpangannya, tunalaras terbagi menjadi 3, yaitu 1. Anak tunalaras taraf ringan memperlihatkan penyimpangan emosi serta penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya dalam taraf ringan. Yang kedua, anak tunalaras taraf sedang menunjukkan penyimpangan emosi dan penyesuaian diri dalam taraf sedang. Biasanya anak yang mengalami tunalaras taraf sedang membutuhkan pelayanan tersendiri dalam proses belajar. Yang ketiga, anak tunalaras taraf berat. Klasifikasi tunalaras ini memperlihatkan bahwa terjadi pelanggaran hukum oleh orang atau anak tunalaras karena telah mengganggu ketertiban masyarakat, contohnya menggunakan narkoba. Kondisi emosi yang sehat meliputi situasi yang membuat seseorang
secara umum maupun secara psikologis, termasuk sebagai perasaan terhadap diri sendiri, beberapa kualitas hubungan yang dengan lingkungan dan kemampuan mengendalikan perasaan dalam menghadapi masalah atau kendala yang dihadapi. Seorang dikatakan sehat secara emosi bukan sekadar bebas dari semua masalah kesehatan mental. Lebih dari itu, orang yang sehat secara emosi yaitu mereka yang bebas dari depresi, rasa khawatir, dan bebas dari rasa ketidakamanan. Menurut Sanin 1976, kriteria emosi yang wajar dan normal adalah yang pertama dapat diperkirakan dan sesuai. Emosi yang dialami biasanya dapat diharapkan dan diajar dengan rangsangan yang menimbulkan situasi atau rangsangan. Yang kedua, dilihat dari lamanya emosi tidak diteruskan dalam jangka waktu yang lama dan tidak dapat tepatnya. Yang ketiga, dilihat dari lamanya emosi yang ditampilkan terlalu irmah dan tidak pula terlalu kuat yang berhubungan dengan situasi. Menurut Bimo Walgito 2005, 135, emosi yang matang adalah individu yang memiliki situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional. Tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya, seperti anak-anak atau orang yang tidak matang. Kematangan emosi berkaitan erat dengan umur seseorang, yang mana diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan dapat lebih menguasai atau dapat mengendalikan emosinya. Ciri-ciri kematangan emosi menurut Elizabeth B. Purslock 1980-213 yaitu: yang pertama, kontrol diri. Individu mampu mengungkapkan emosinya pada saat yang tepat. Yang kedua, pemahaman diri individu. Individu mempunyai reaksi emosional yang stabil dan berubah seketika. Karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut Hidayat DKK 2013, perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A, perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Kelemahan dan perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi sebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-temannya. Padahal pada dasarnya seorang anak tidak ingin berbeda dengan sekelompoknya, terutama yang berkaitan dengan belajar prestasi belajar. Yang B, perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisik individu yang turut menentukan cara yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan orang ini erat sekali dikaitkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi pembenturan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial.
Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian konflik dapat dijadikan stabilitas emosi terganggu. Selanjutnya, mendorong terjadinya perilaku menyimpang dan dapat menimbulkan frustasi dari diri individu. Yang C. Perkembangan emosi. Terganggu perkembangan emosi merupakan penyebab tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dapat mengendalikan diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan dalam anak melewati fase-fase perkembangan. Perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian ternyata mereka dapat menjadi hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan orang lain. Identifikasi anak tunalaras menurut Hidayat 2013 terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau identifikasi secara dini terhadap anak yang dianggap mengalami gangguan tunalaras. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, psikotes. Psikotes dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis yaitu tes Rorschach. Tes ini merupakan gambaran mengenai kesulitan kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Thematic Representation Text atau TAT. Teks ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambaran-gambaran. Gambaran kepribadian tampak dari tafsiran anak emosi situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus. Yang ketiga, teks gambar orang. Dalam teks ini, persoalan-persoalan emosi tampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dispel Fable Text. Teks ini diberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. Sosiometri. Sosiometri adalah teks yang digunakan untuk melihat, mengetahui suka atau tidak seseorang. Cahayanya ialah tanyakan kepada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Setiap anggota hendak memiliki perurut pilihannya sendiri. Dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperingatkan bahwa hasil-hasil geometri adalah hasil sementara yang perlu ditelah lebih lanjut. Anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras, bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam geometri berikutnya. Walaupun demikian, geometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. Yang C,
membandingkan tingkah laku anak pada umumnya. Keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak yang pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai ketentuan menetapkan jahat dan tidaknya atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan itu akan dibenci, dimarahi, diasingkan, dan ditindak, tetapi baik akan dihargai, diterima, kehadirannya malah dipuji. Di pemeriksaan ke klinik psikiatri anak membentuk usaha lain untuk mempengaruhi anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiatri. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh klinik psikiatri anak menyebutkan istilahnya antara lain anxiety histeria, merasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha penekanan hasrat yang sifatnya naluriah. Konversional histeria mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, membuat gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama penekanan hasrat yang sifatnya naluriah. Obsesional neurosis cepat menuduh bahwa banyak dalil, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini adalah pernyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh sesuatu hasrat. Yang ketiga, sexual perversion, suka menikmati seksual secara tidak wajar seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Yang selanjutnya, skeletal neurosis merupakan perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak mendapatkan penyelesaian. Dan psikosis anak merupakan kesulitan menyesuaikan diri terhadap gejala-gejalanya. Baik, itu saja pembahasan kita mengenai anak tunalaras. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.